fikih informasi ini gitu ya. Periksa secara akurat, verifikasi, autentikasi gitu ya, klarifikasi, konfirmasi dari sumbernya, kontennya juga diperiksa apa benar atau salah. Nah, di dalam tradisi Islam, sejarah Islam ada dua teladan yang sangat penting gitu ya. Pertama itu pengumpulan Al-Quran, yang kedua pengumpulan hadis gitu ya, klasifikasi hadis. Itu seleksi atau pemeriksaannya dalam akurasi tinggi gitu ya. Setiap orang ditanyai gitu ya, apakah benar atau salah. Nah, sehingga dalam tradisi keilmuan kita, Islam hadis itu dikenal misalnya ada kritik matan, ada kritik sanad, ada kritik matan gitu ya. Ada nakad al-khariji, ada nakad al-dahili. Nanti kritik sanad, sumbernya benar atau salah, nyambung atau enggak gitu ya. Siapa yang menyampaikan informasi ini gitu ya. Itu kritik sanad. Nah, sementara kritik matan isinya benar atau salah gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Satu waktu begini, Abu Hurairah itu dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, maka akan masuk surga. Nah, mendengar informasi itu, Abu Hurairah cepat bergegas gitu ya, lari ke pasar gitu ya, untuk menyampaikan informasi itu dari Nabi. Nah, di tengah perjalanan dicegat oleh Umar, radhiyallahu anhu. Kata Umar, apakah kamu benar mau menyampaikan itu apa yang dipesankan oleh Rasulullah? Ya, katanya. Kalau begitu jangan dulu gitu ya. Lalu dibawa Abu Hurairah ke Nabi. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, benarkah engkau menyuruh Abu Hurairah itu untuk menyampaikan pesan ini? Benar, kata Rasulullah. Kalau begitu, nah ini jangan, kata Umar gitu ya. Sebab khawatir umat itu akan mengandalkan ucapan itu, tidak mau beramal katanya. Karena la ilaha illallah masuk surga katanya. Sehingga tidak mau beramal. Jangan, kata Umar itu, jangan disampaikan. Lalu kata Rasul, kalau begitu jangan, katanya, biarkan umat itu, katanya. Ini meskipun benar dari Rasul, jangan disampaikan juga, katanya, kalau itu tidak bermakna atau tidak bermanfaat. Nah, apalagi gitu ya, di kita sekalipun informasinya benar, tapi kalau akan membuat kegaduhan, kebencian, permusuhan, atau malah disintegrasi gitu ya, jangan disampaikan. Itu semangat dari hadis itu gitu ya, Abu Hurairah dengan Umar itu. Nah, ini penting lagi-lagi menjadi fikih informasi yang juga menjadi teladan gitu ya. Tabayun itu. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini sangat panjang, ringkas juga. Kembalikan kepada otoritas yang berwenang. Jadi kalau ada informasi yang tidak jelas, lalu masyarakat menjadi gaduh tentang informasi itu, nah informasi itu harus diserahkan kepada otoritas yang berwenang, gitu ya. Misalnya kepada Nabi atau kepada ulil amri, gitu ya, kepada pemerintahan. Dalam hal ini misalnya peradilan. Nah, dalam surah An-Nisa 83 disebutkan, wa idza ja'akum amrun minal amni, kalau datang kepada mereka itu urusan gitu ya, kabar, urusan dari keamanan dan ketakutan, ada mereka itu menyebarluaskan, walau radduhu ila rasuli, seandainya gitu ya, dikembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri minhum la alimahul ladina yastanbitunahu minhum, orang-orang akan mengetahui mana yang benar gitu ya dari informasi itu. Jadi kalau ada informasi yang mengganggu keamanan publik gitu ya, keamanan umum, jangan saling mengklaim gitu ya bahwa ini benar atau salah, tetapi kembalikan kepada pemerintah gitu ya. Apakah misalnya yang di pengadilan hari ini penista agama
Atau enggak, kalau ini tersebar luas kemana-mana gitu ya, itu bisa menjadi ancaman disintegrasi. Tetapi persoalan itu berikanlah kepada yang berwenang gitu ya, pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutuskan gitu ya. Atau apakah kiai ini gitu ya menghina Pancasila atau tidak gitu ya. Ini menjadi desas-desus, semua menjadi klaim-klaim. Tapi nanti ujilah gitu ya pada yang berwenang di pengadilan apakah benar atau tidak. Nah, kembalikan kepada otoritas gitu ya. Kalau ada informasi yang mengancam keamanan publik, keamanan umum, maka itu yang menyelesaikannya pemerintah, nabi atau yang yang berwenang. Oke. Yang keempat, informasi yang disampaikan, yang disebarluaskan itu tidak boleh mengandung kebencian, prasangka, ghibah, fitnah, dan pornografi gitu ya. Tadi dalam Al-Quran yang sudah dibacakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minkunna wala talmiju anfusakum wala tanabaju bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Lalu ijtanibu katsiran minadh inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumu dan seterusnya. Nah, ayat ini menunjukkan kalau mau menginformasikan ya, jangan informasi atau berita-berita yang membenci, melahirkan olok-olok gitu ya, perolok-olokan, kebencian gitu ya, atau prasangka don gitu ya. Inna badodon karena sebagian prasangka itu adalah dosa gitu ya. Atau jangan juga mencemarkan nama baik gitu, yang menyebut misalnya dengan istilah-istilah yang tidak layak misalnya kalau di sini, atau ghibah yang mengandung fitnah. Sebab orang yang menceritakan keburukan orang lain, muslim, sesama muslim sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah meninggal gitu. Itu ancaman, peringatan keras. Nah, berkait dengan pornografi ini ada ini surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyukai menyebarluaskan fahisyah gitu ya, yang pornografi itu, berita-berita yang porno gitu ya, kepada orang-orang mukmin, maka bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi hari ini kan sangat sangat terbuka gitu ya. Foto ini bisa direkayasa sedemikian rupa sehingga dituduhkan sekalipun pada kiai gitu ya, bahwa ini misalnya perselingkuhan gitu ya. Nah, atau ibu bapak sekalian, ini yang sangat mengkhawatirkan. Ketika mengklik saya salah satu ulama di Jawa Barat gitu ya, yang sangat terkenal, tapi isinya pornografi semuanya gitu ya, film-film yang tidak benar gitu ya, yang porno gitu ya, itu adalah sebarluasan yang tidak ini. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah gitu ya, penyebaran informasi yang pornografi semacam itu, cabul itu gitu ya. Terus ketika diklik ada satu komik ya, komik untuk anak-anak, ketika diklik isinya begitu juga gitu ya. Itu sudah mencederai dan mengkhawatirkan gitu ya, informasi cabul atau pornografi itu, dan itu merusak budi pekerti gitu ya, merusak otak anak-anak gitu ya. Karena itu Al-Quran menyebut ini lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Jadi yang menyebarluaskan pornografi itu tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia diancam. Nah, terakhir mungkin ini fikih informasi atau etika berkomunikasi dan informasi itu
informasi yang disebarkan sebaiknya berisi pesan ajakan untuk berderma gitu ya. Berbuat kebajikan, makruf dan perdamaian di antara manusia gitu ya. Bukan permusuhan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini sebenarnya berkait dengan kasus Tu'mah yang tadi. Karena Tu'mah ini dengan Bani Ja'far berbisik-bisik kepada Nabi gitu ya. Untuk melaporkan Zaid bin Samin tadi. Nah, oleh Al-Qur'an disebut bahwa bisikan itu sebenarnya tidak benar, tidak baik, buruk gitu lah, khairat, tidak baik gitu ya. Kecuali kalau informasinya mengandung ajakan untuk bersedekah, lalu ma'ruf au islahim bainan nas gitu ya. Perdamaian di antara manusia. Bapak Ibu sekalian, itu barangkali etika atau fikih informasi yang bisa diambil di dalam Al-Qur'an berkait dengan isu-isu yang mungkin hari ini kita dapati gitu ya, informasi hoax ini yang sekali lagi tidak hanya berdampak pada individu yang menyangkut informasi itu, tetapi juga berdampak luas dalam kebijakan, dalam penegakan keadilan, termasuk dalam persoalan keutuhan bangsa gitu ya. Karena itu ini menjadi bagian penting yang harus mungkin dibelajarkan gitu. Terakhir sekali, bahwa untuk melengkapi fikih informasi ini, nah at-tarbiyatul aqli wa tarbiyatul rohani menjadi penting. Pendidikan akal melalui budaya literasi ini membaca menjadi bagian penting gitu ya. Termasuk juga pendidikan karakternya, tarbiyatul rohaninya ini menjadi bagian penting agar informasi hoax ini tidak mempengaruhi kita, sebab di dalam Al-Qur'an juga sama ya, di tafsir-tafsir, kalau baca tafsir Depak misalnya, yang terpengaruh oleh informasi hoax itu adalah yang lemah iman dan orang-orang munafik gitu ya. Itu biasanya cepat menyebarluaskan lagi gitu ya. Nah, termasuk orang yang tidak terdidik gitu ya, yang tidak pengetahuan, yang bacanya kurang gitu ya. Nah, karena itu untuk bisa meminimalisasi dampak dari informasi hoax ini gitu ya, maka pemerintah bukan sekedar menyuarakan anti hoax gitu ya, tapi juga membimbing menyelenggarakan budaya-budaya literasinya gitu ya, budaya-budaya bacanya, ini yang paling penting gitu ya. Yang keduanya pendidikan karakternya ini harus diteladankan dari yang atas sampai yang bawah. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini saya panjang lebar dan ini memang sangat banyak sekali, termasuk nanti etika penggunaan komputernya ada di dalam Al-Qur'an nanti mungkin lain kali, tetapi bisa dibaca dalam teks-teks jurnal-jurnal itu sudah banyak dibahas. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja yang mungkin bisa disampaikan karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa, Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.